Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini, kita akan membahas kembali untuk update trade pergerakan GBP USD dan juga Euro USD ya guys ya. Jadi memang sudah hampir beberapa hari saya nge-update untuk Euro sama GU karena ya mereka itu masih di dalam mapping teman-teman gitu. Jadi bukannya nggak mau update ya, tapi mapping itu masih berlaku untuk yang mapping-mapping kemarin gitu ya. Karena memang pergerakan dari falas ini tidak segercep pergerakan dari komoditas, terutama seperti gold ya teman-teman. Itu jadi sini ada sedikit perubahan aja untuk mappingnya, tapi overall sih untuk mapping ini masih sama ya gitu. Jadi untuk euro, untuk GU sendiri ya untuk area support dia saat ini itu ada di level harga kurang lebih di sini. Ya ini kalau kita mau ambil itu kurang lebih di level harga nih, saya tandain dulu ya, 2951 sampai 2990 ini adalah level support untuk si GBP USD gitu teman-teman. Dan saat ini ya GU sendiri sedang berada di area support juga nih teman-teman gitu. Sebenarnya ini area support dia ya, ini support zone. Nah ini support zone dia itu ada di level harga, saya buatin dulu di sini, itu di level 3078 sampai 3122 teman-teman. Nah ini adalah area support ya untuk GBP USD saat ini, atau kita bisa sebutannya adalah current support dia teman-teman gitu. But overall kalau kita lihat untuk si GU ya secara volume di 1 hours memang lebih cenderung untuk turun ya, karena memang buyer sama seller masih cenderung lebih banyak sellernya. Dan secara struktur harga untuk 1 jam ya di sini ini dia masih menunjukkan indikasi downtrend teman-teman gitu. Bahkan kalau kita lihat di sini dia membentuk channeling ya, channeling downtrend, dan dimana channeling ini siap untuk nge-breakout ya dari si 3078 ini. Nanti targetnya itu kemana? Targetnya bisa ke sini teman-teman. Nah ini ya, ini di 2990 sampai 2951 gitu. Jadi kalau misalnya kalian bingung, Bang, kenapa sih kalau buat mapping falas itu ya selalu menggunakan time frame besar, nggak pernah pakai time frame kecil? Karena memang posisi dari si falas ini kalau kita pakai time frame kecil akan jadi seperti ini nih. Nah, lekukannya banyak ya, sehingga kita akan lebih susah. Kalau untuk saya personal lebih susah untuk menentukan the real SNR itu di mana gitu teman-teman. Sedangkan kalau kita menggunakan time frame besar seperti 4 hours ya, kita akan lebih mudah gitu loh untuk mencari SNR-nya itu sendiri gitu. Dan memang potensial untuk fake move-nya pun akan lebih kecil gitu teman-teman. Memang kita nunggu lebih lama gitu, tapi secara resiko itu akan lebih kecil atau ditekan ya teman-teman ya gitu. Tapi kalau kita lihat memang selama si DXY masih turun ya dan memang belum bisa rebound ya, maka sebenarnya masih cukup bagus untuk GBP USD sama Euro USD untuk melanjutkan kenaikannya kembali gitu teman-teman. Ya, seperti yang kita lihat juga. Nah, saya keluarin dulu ini ya. Yang ini dia. Nah, ini untuk si DXY ya. Jadi kalau kita lihat nih, ya DXY sendiri pun belum begitu bisa rebound ya gitu. Atau bahasa itu tertahan di EMA 20 gitu teman-teman. Dan kalau kita lihat memang untuk saat ini DXY sedang bertahan di area support ya. Ini supportnya di 100.61, dan the next support dia itu untuk DXY itu ada di sini teman-teman, di angka 99.45. Ini untuk the next supportnya dia. Jadi kalau kita lihat memang dari si DXY sendiri secara tren ya di sini, nah trennya tuh masih turun ya, dan memang struktur harga juga masih turun teman-teman gitu. Nah ini adalah support, kalau ini kita bisa katakan sebagai support intraday gitu ya, dan ini adalah support primary-nya di 99.45 gitu. Dan selama dia belum bisa break ya di atas, bentar saya cek. Oke, nah ini dia. Selama dia belum bisa break di atas 102.53 ya, atau bahasa itu di sini ya, ini kalau kita lihat nih. Oke, maka DXY kecenderungannya adalah turun teman-teman. Jadi DXY harus bisa break di atas 102.53 dulu ya, baru dia bisa naik kembali gitu. Di bawah 102.53 ya DXY masih turun, yang artinya nanti akan berpotensi si GU sama Euro ini akan potensi untuk melanjutkan kenaikan kembali gitu. Jadi memang sebenarnya prefer ya untuk si GU sama Euro ini masih mencari area buy
Nah, sekarang kita bahas area buy. Ini apakah bisa di buy zone untuk GU? Ya, jelas ini bisa jadi buy zone, cuma memang secara resiko masih cukup besar. Kemudian buy zone kedua, ini buy zone pertama, ini buy zone kedua ya di 2951 sampai 2990. Kemudian buy zone ketiga itu di sini teman-teman di 2811 ya sampai 2863. Nah, ini adalah buy zone yang ketiga untuk GBP USD ya teman-teman ya gitu. Ya, oke. Ya, jadi ini secara tren juga kalau kita lihat nih untuk GU juga masih naik ya gitu. Oke. Kemudian untuk euro. Nah, untuk euro sendiri ya, ini sama ya, dia masih uptrend juga, secara struktur harga masih bagus ya, baik itu intraday ataupun high time frame ya, itu masih uptrend gitu. Tapi memang sorry, untuk intraday di downtrend teman-teman gitu, karena memang ini masih masuk fase koreksi gitu. Oke. Nah, tapi kalau kita ngomongin masa area buy ya, ini area buy 1, area buy 2, area buy 3 gitu. Untuk selling point ya, untuk saya masih recommended sih untuk selling point much better kita cari di sini langsung. Nah, ini sell point pertama. Kalau ini agak nggak recommended ya, karena memang secara risiko juga akan lebih besar gitu. Coba kalau memang kalian masuk untuk konfirmasi di sini nggak masalah gitu. Yang penting ada konfirmasi ya dulu untuk masuk sell point di sini gitu. Oke, nah nanti the next sell point itu di sini. Itu di 1346 sampai 1386 gitu. Ini sell pointnya yang kedua, satu yang kedua gitu. Oke ya, jadi itu ya, overall sih memang nggak banyak perubahan untuk mereka berdua ya, cuma memang ini saya tandai dulu ya, 1 2. Nah, biar ada areanya, biar ada zonanya. Tadi belum ada zonanya tuh ya, sama by sell point ini belum ada zonanya juga. Nah, ini udah ada nih. Jadi buy point pertama ini agak resikonya lebih tinggi ya. Ini high risk di 1051 sampai 1018. Kemudian buy point kedua ini yang medium risk itu di 939 sampai 891. Dan untuk yang low risk ya, ini kalau kita lihat di struktur harga ini kan begini ya. Nah, itu ada di 811 sampai 780 gitu teman-teman. Sedangkan untuk sell point ya, ini ada di 1188 sampai 1252 gitu ya teman-teman. Nah, berarti sell point ini yang saat ini, yang buy point ini, misalkan harga breakout dan dia retest lagi terus ada konfirmasi sell, kita bisa sell nih. Nanti targetnya di buy point yang kedua. Itu di 939 sampai 891 gitu teman-teman. Oke. Jadi mungkin itu sih yang ingin saya sampaikan untuk euro dan GU ya. Nanti akan saya update lagi di hari Jumat ya untuk mappingnya, karena kan Jumat kita mau ada NFP ya gitu. Jadi ini mapping berlaku untuk hari ini dan juga hari Kamis besok gitu teman-teman. Oke. Terima kasih bagi yang sudah nonton dan sampai jumpa pada next video update untuk Falas.